wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 20240501031161. Saya mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pengambilan keputusan lokasi dalam manajemen operasi dan produksi. Mengapa lokasi itu penting? Lokasi adalah salah satu fondasi utama dalam manajemen operasi. Heiser, Render, dan Munson 2017 menjelaskan bahwa tujuan utama dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Ada 4 alasan mengapa lokasi begitu penting. Yang pertama, mempengaruhi biaya operasional. Lokasi yang tepat bisa memangkas biaya secara signifikan. Usaha fotokopi dan jilid skripsi di depan IAIN Kendari adalah contohnya. Karena lokasinya langsung di depan kampus, pelaku usaha tidak perlu keluar biaya promosi. Mahasiswa yang membutuhkan layanan tersebut sudah pasti melintas setiap hari. Yang kedua, mempengaruhi pendapatan. Lokasi yang strategis langsung berdampak pada jumlah pelanggan. Warung gado-gado dan ayam geprek di depan gerbang IAIN Kendari selalu ramai karena harganya terjangkau dan lokasinya mudah dijangkau mahasiswa di sela jam kuliah. Indomaret pun memilih lokasi ini karena berpotensi penjualan harian yang besar dari lalu lintas mahasiswa. Yang ketiga, mempengaruhi ketersediaan. Tenaga kerja banyak usaha di sekitar IAIN Kendari yang merekrut mahasiswa sebagai tenaga paruh waktu. Hal ini menguntungkan kedua pihak. Pelaku usaha mendapat tenaga kerja yang mudah ditemukan, sementara mahasiswa mendapat penghasilan tambahan. Yang keempat, menentukan kelangsungan bisnis jangka panjang. Kawasan sekitar IAIN Kendari memiliki ekosistem yang saling mendukung. Kampus sebagai sumber pelanggan, terminal Baruga yang masih aktif sebagai penghubung mobilitas, dan pasar Baruga sebagai pemasok bahan baku. Kombinasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Keputusan lokasi. Keputusan lokasi adalah proses memilih tempat terbaik untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Karena keputusan ini bersifat jangka panjang dan sulit diubah, diperlukan pendekatan yang sistematis. Ada 2 hal utama dalam keputusan lokasi: faktor-faktor yang diperlukan, yang perlu dipertimbangkan, dan metode yang digunakan untuk menentukan pilihan terbaik. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keputusan. Lokasi setiap jenis usaha memiliki faktor prioritas yang berbeda-beda dalam memilih lokasi untuk usaha produksi atau manufaktur. Kedekatan bahan baku. Warung makan di depan IAIN Kendari memanfaatkan pasar Baruga di belakang kampus sebagai sumber bahan baku yang segar dan murah. Biaya tenaga kerja. Upah di kota Kendari yang masih kompetitif menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di kawasan ini. Akses transportasi. Terminal Baruga yang masih aktif di samping kampus memperlancar mobilitas pelanggan dan distribusi barang. Pasokan listrik dan air sangat penting bagi usaha warung makan, laundry, dan percetakan yang beroperasi setiap hari. Regulasi pemerintah. Kemudahan perizinan di Kota Kendari memperlancar proses pendirian UMKM, khususnya di kawasan perbatasan Kendari Baruga, untuk usaha jasa. Kedekatan dengan pelanggan. Seluruh UMKM di depan IAIN Kendari mengandalkan kedekatan dengan mahasiswa sebagai kunci utama keberhasilan usahanya. Volume lalu lintas. Semakin ramai arus orang yang melintas, semakin besar potensi pelanggan terminal Baruga untuk menambah keramaian kawasan ini. Fasibilitas lokasi. UMKM di depan kampus langsung terlihat oleh mahasiswa yang keluar masuk kampus setiap hari tanpa perlu biaya iklan. Momen dan musim. Usaha buket wisuda di sekitar IAIN Kendari memanfaatkan lonjakan permintaan saat periode wisuda. Harga sewa. Kawasan perbatasan Kendari Baruga menawarkan sewa lebih murah, cocok untuk usaha perintis. Fasilitas pendukung.
Wifi yang nyaman di 72 Coffee menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas sambil menikmati kopi. Metode pengambilan keputusan lokasi. Agar keputusan lokasi tidak hanya berdasarkan perkiraan, ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan. Yang pertama, metode penilaian faktor atau faktor rating. Metode ini bekerja dengan cara memberi bobot dan skor pada setiap faktor penting. Misalnya akses jalan, biaya sewa, dekat pelanggan. Lalu menghitung total skor setiap calon lokasi. Lokasi dengan skor tertinggi menjadi pilihan terbaik. Contoh sederhana, jika Gojo Kendari menggunakan metode ini untuk memilih lokasi VIP store-nya, mereka akan memberi skor tinggi pada faktor kemudahan akses dan kepadatan penduduk. Kedua, analisis titik impas lokasi atau break-even location analysis. Metode ini membandingkan total biaya operasional dari beberapa pilihan lokasi pada volume produksi untuk penjualan tertentu. UMKM di perbatasan Kendari Baru ya mungkin lebih unggul secara biaya dibanding lokasi di pusat kota jika target penjualan hariannya masih dalam skala kecil karena biaya sewanya jauh lebih rendah. Yang ketiga, metode pusat gravitasi atau center of gravity. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi yang paling efisien berdasarkan posisi pelanggan atau pemasok yang sudah ada dengan tujuan meminimalkan biaya distribusi. Gojo Kendari menempatkan 3 VIP store di ketiga zona berbeda, Bypass, Andonohu, Mandonga, agar posisinya merata dan terjangkau seluruh kota Kendari secara seimbang. Prinsip ini selaras dengan konsep pusat gravitasi. Apa saja pilihan lokasi yang tersedia? Ada beberapa pilihan lokasi yang bisa dipilih pelaku usaha tergantung pada jenis bisnis dan modal yang dimiliki. Yang pertama, lokasi di depan kampus. Ini adalah pilihan yang paling strategis di kawasan Yayan Kendari. Jajaran UMKM seperti warung makan, toko baju, toko sembako, Indomaret, fotokopi, jilid skripsi, hingga usaha buket wisuda, semuanya memanfaatkan kepadatan mahasiswa sebagai sumber pelanggan utama. Permintaan yang stabil setiap hari menjadi jaminan pendapatan yang konsisten. Yang kedua, lokasi dekat pasar tradisional, Pasar Baruga di belakang Yayan Kendari adalah contoh klaster ekonomi tradisional. Usaha kuliner di sekitar kampus sangat terbantu dengan keberadaan pasar ini karena bahan baku bisa diperoleh dengan mudah, segar, dan dengan harga yang lebih murah dibanding membeli di toko modern. Yang ketiga, lokasi kawasan pendidikan 72 Coffee memanfaatkan konsep ini dengan baik. Mahasiswa masa kini butuh tempat yang nyaman untuk belajar, mengerjakan tugas, atau berdiskusi, bukan hanya di perpustakaan. Coffee shop dengan wifi yang nyaman dan harga terjangkau menjadi alternatif yang sangat diminati di kawasan kampus. Yang keempat, lokasi pinggiran atau perbatasan. Kota kawasan perbatasan Kota Kendari Baruga menawarkan harga sewa yang jauh lebih murah dari pusat kota. Meski begitu, kawasan ini tetap ramai karena menjadi jalur lalu lintas aktif yang menghubungkan berbagai area, cocok untuk pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan modal terbatas. Yang kelima, lokasi digital dan fisik. Gojo Kendari membuktikan bahwa lokasi usaha kini tidak melulu soal tempat fisik. Beroperasi secara resmi di bawah PT Renaf Trans Sultra dan dipimpin oleh CEO Sarlita Yohana Abidin, Gojo hadir dengan aplikasi digital sebagai lokasi utama sekaligus 3 VIP store fisik yang tersebar di Bypass, Andonohu, dan Mandonga. Pada 11 Maret 2026, Gojo bahkan resmi masuk di Bandara Halu Oleo melalui MUO dengan Koperasi Laut Halu Oleo menjadi operasional transportasi online pertama yang beroperasi di bandara tersebut. Strategi memilih lokasi untuk usaha jasa. Usaha jasa berbeda dengan manufaktur. Pada usaha jasa, pelanggan dan penyedia jasa harus bertemu secara langsung, sehingga lokasi yang dekat dengan pelanggan menjadi prioritas. Menurut Heiser et al., strategi lokasi untuk usaha jasa lebih fokus pada memaksimalkan pendapatan, bukan sekedar menekan biaya. Yang pertama, cari lokasi dengan pelanggan terbanyak.
Warung makan dan gerai kuliner di depan gerbang IAIN Kendari menerapkan prinsip ini. Mereka tidak mencari lokasi yang paling murah sewanya, tetapi yang paling banyak dilalui mahasiswa. Hasilnya, pendapatan harian mereka jauh lebih stabil dibandingkan jika membuka usaha di tempat yang sepi. Yang kedua, bergabung dengan klaster usaha sejenis. Meskipun banyak warung makan berdiri berdampingan di depan IAIN Kendari, hal itu justru menguntungkan semua pihak. Mahasiswa datang ke kawasan tersebut karena ada banyak pilihan, sehingga seluruh pedagang di sana ikut menikmati ramainya pengunjung. Ini disebut strategi klasterisasi kompetitif. Yang ketiga, memanfaatkan momen tertentu. Usaha buket bunga dan hadiah wisuda di Yayan Kendari adalah contoh cerdas dari strategi berbasis momen. Dengan memilih lokasi dekat kampus, pelaku usaha ini otomatis setiap saat momen wisuda tiba dan permintaan melonjak drastis. Menurut objektif ID, bisnis ini sudah dijalankan secara profesional oleh sejumlah pelaku usaha di Kendari. Yang keempat, tawarkan pengalaman, bukan sekadar produk 72 kopi. Memahami bahwa mahasiswa tidak hanya butuh kopi, mereka butuh tempat yang nyaman dan ada wifi dan suasana yang mendukung produktivitas. Strategi ini menempatkan pengalaman pelanggan sebagai inti dari keputusan lokasi, sehingga lokasi bukan hanya soal di mana, tetapi juga bagaimana rasanya berada di sana. Yang kelima, pilih lokasi dekat akses transportasi. Terminal Baruga yang masih aktif di samping IAIN Kendari memberikan keuntungan bagi seluruh usaha di kawasan tersebut. Pelanggan dari berbagai penjuru kota bisa dengan mudah mengakses kawasan ini menggunakan angkutan umum, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Yang keenam, strategi digital dengan identitas lokal yang kuat. Gojo Kendari menggabungkan platform digital dengan pemahaman mendalam tentang pasar lokal Kendari. Dengan armada berwarna pink yang khas dan mudah dikenali serta layanan lengkap Gojo Care, Gojo Bike, Gojo Food, Gojo Parcel, dan Gojo Mart. Gojo hadir sebagai solusi transportasi yang lebih manusiawi sesuai brand Promise. Mereka keberadaan 70% saham yang dimiliki pengusaha lokal Sulawesi Tenggara juga memastikan manfaat ekonominya tetap berputar di daerah. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.